Puji Tuhan. Ya tadi ibadah pagi udah luar biasa, ibadah kedua lebih dahsyat lagi. Beri kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sampai saya masih rasa-rasa kurang kayak masih mau lagi. Lagi gini-gini kan tiba-tiba udah selesai. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersuka cita ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk saya boleh jadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan langsung saja saya akan menyampaikan satu kebenaran. Berbeda dengan tadi pagi. Ini sesuatu yang menurut saya sangat esensial dalam kekristenan. Judulnya Knowing Christ and Make Him Known. Knowing Christ and Make Him Known. Mengenal Kristus dan membuat Yesus dikenal. Ya, mengenal Kristus dan membuat Yesus dikenal. Sebelum kita membuat Yesus dikenal, maka terlebih dahulu kita harus mengenal Yesus dengan benar. Karena itu sangat penting sekali. Yesus yang seperti apa yang kita kenal? Yesus seperti apa yang kita ketahui, yang kita pelajari selama ini? Apakah benar itu adalah Yesus yang sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Injil? Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perkarakan. Mengenal Yesus dengan benar. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat substansial dalam kekristenan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan Matius pasal yang ke-16, suatu kali Yesus bertanya demikian, menurut orang siapakah aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu di antara para nabi. Lalu apa kata Yesus? Menurut kamu Petrus, siapakah aku? Apa jawab Petrus? Engkau adalah Mesias, the Son of the Living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus terkait dengan pernyataan Petrus? Berbahagialah engkau Petrus karena bukan manusia yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di surga. Saya mau kasih tahu, tidak sedikit orang yang salah tangkap ya, atau salah memahami terkait dengan konteks itu. Dengan menekankan seakan-akan pandangan atau pendapat personal itu yang paling penting. Kalau kita merujuk kepada konteks itu, justru penekanannya adalah untuk kita bisa mengenal Tuhan bukan dengan mengandalkan pendapat atau pandangan personal, tapi anugerah Bapa. Sebab tanpa anugerah Allah, kita nggak mungkin bisa mengenal Kristus dengan benar. Amin. Amin. Bisa nangkap? Karena kalau bicara tentang pandangan personal, pandangan kita, pendapat kita tentang Yesus itu beda-beda. Halo? Tapi karena pandangan tentang Yesus itu berasal dari Allah, kita nggak boleh beda, harus sama. Semua kita harus sama-sama memandang bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Nah, sudah jelas kok. Ya, siapa Yesus itu bagi setiap kita. Tetapi tetap aja ada penolakan demi penolakan. Dan bukan hanya sekedar baru ada saat ini. Dari sejak waktu itu di zaman Yesus sudah ada penolakan terhadap dia bahwa dia adalah Mesias. Saya mau kasih tahu, Yesus itu adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Yesus itu adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang jadi Tuhan, dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Gak ada manusia jadi Tuhan. Jadi kalau ada tiba-tiba gereja yang mengajarkan atau pendeta yang mengajarkan Yesus itu diangkat jadi Allah, itu asli gak sesuai dengan Injil. Kalau saya boleh tegas ini lebih apa ya? Lebih terperinci, lebih tegas, lebih vokal ini ya. Itu sesat. Sesat, menyesatkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan di tengah jalan. Ini sih benar-benar bertolak belakang atau bertentangan dengan apa yang Injil saksikan. Karena Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Nah, saya mau tanya dulu, bisa nggak Allah jadi manusia? Bisa nggak Allah jadi manusia? Kan sering kita diserang sama tetangga kita dengan mengatakan, apa itu ya orang Kristen, masa mempertuhankan manusia, manusia diangkat jadi Tuhan. Emangnya manusia itu bisa jadi Tuhan? Ya nggak bisa Ferguson, kita pun setuju, manusia jadi Tuhan itu nggak bisa. Jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi Superman, Hulk, Wakanda Forever, itu hanya di bioskop. Nggak ada itu manusia jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu bisa. Pertanyaan yang tepat itu bukan
Bukan apakah bisa Allah jadi manusia, bukan. Tapi mengapa Allah menjelma menjadi manusia, itu pertanyaan yang tepat. Karena nggak ada seorang pun yang bisa menolong manusia dari kebinasaan selain Allah. Yang menyelamatkan kita itu harus Allah. Dan Allah itu harus menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kenapa harus menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Katakan kiri kanannya, Anda yang berdosa. Jangan malu-malu sesama pendosa, kita semua pendosa ini. Gak usah malu-malu. Cuman bedanya kita ini bersyukur banget, sama-sama dapat anugerah Tuhan. Kita dipulihkan, kita ditebus, amin. Kita diselamatkan. Ya kan, separah apapun keadaan kita, sebanyak apapun dosa kita, tenang. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Untuk itu jangan ada di antara kita yang bertanya-tanya apakah aku bisa diampuni oleh Tuhan. Karena udah terlalu dalam aku jatuh dalam dosa. Bisa. Sebesar-besarnya dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Tapi ingat apa kata Tuhan Yesus kepada orang yang datang berzina? No more sin, jangan berbuat dosa lagi. Jangan hanya sekedar menerima pengampunan dari Tuhan lalu kita bahagia bersuka cita. Ingat kita punya tanggung jawab supaya tidak mengulanginya lagi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Gitu dong. Nah kita itu harus memiliki dasar doktrin yang benar, yang tepat. Supaya praktek hidup kita itu juga tepat. Tidak ada praktek hidup benar dihasilkan oleh ajaran yang salah. Tidak ada itu. Amin. Kok tiba-tiba ngegas? Karena ini penting. Ini penting. Ya, jadi Yesus itu bukan manusia jadi Allah, tapi Allah jadi manusia. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa sampai ke sorga. Kalau enggak ada pribadi dari sorga yang turun ke bumi untuk membawa kita. Amin. Iya dong. Dan satu-satunya pribadi yang berasal dari sorga siapa? Yohanes 3 ayat 13. Ini bukan beta yang ngomong, Alkitab. Kalau bisa ditampilkan ayatnya boleh. Yohanes 3 ayat 13, tidak seorang pun yang berasal dari surga selain daripada dia. Siapa itu? Yesus. Jadi udah tepat sekali kalau kita mau ke surga, percaya sama Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Karena dia dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu siapa? Yaitu siapa? Anak manusia. Nah Yesus itu turun sekali, naik sekali. Jangan seperti pendeta yang mengatakan bersaksi supaya banyak jemaatnya, lalu dianggap hebat, hamba Tuhan luar biasa ini. Lalu bilang saya naik turun surga. Naik apa ke surga? Naik lift? Hah? Iya saja turun sekali, naik sekali, Pak. Naik eskalator. Ada aja. Iya kan? Aduh. Pokoknya ya, kita itu harus radikal dengan Tuhan Yesus, bukan dengan pendeta. Halo? Ya, aku suka sama pendeta itu, aku mau ke gerejanya aja. Karena apa? Pendetanya punya kuasa. Yang punya kuasa Tuhan Yesus, bukan pendeta. Tadi saya ngomong tadi pagi kan, kita ini kan anak Allah, kita harus sadari setiap kita punya kuasa karena kita anak Allah. Semua orang diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 14. Ini kan, semua orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Kalau sakit, doa sendiri. Jangan dikit-dikit semua Pak Pendeta. Meskipun kalau bisa Pak Pendeta datang menjenguk. Tapi kalau nggak menjenguk jangan sakit hati. Halo? Ada setan di rumah, usir sendiri. Oh enggak bisa Pak Pendeta, harus Pak Pendeta. Kenapa? Setannya gemuk. Maksudnya apa? Kok main fisik? Usir sendiri. Ya kan jangan hanya bagak di kandang gitu loh. Kalau di gereja iblis keinjak-injak, Apa diinjak-injak apa? Aku anak Allah, aku anak raja. Sampai di kuburan permisi anak babi mau lewat. Ngapa apa? Iya kan? Nah kita harus bisa memastikan bahwa kita telah memandang Yesus dengan benar. Ini penting sekali. Dan saya mau kasih tahu, pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan bukan hanya berangkat dari para rasul, bukan hanya berangkat dari jemaat mula-mula, bukan hanya berangkat dari Allah, bahkan dari setan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Matius pasal ke-8. Di sana Tuhan Yesus itu ada menghardik roh-roh jahat dalam diri seorang di Gadara. Apa kata roh-roh jahat itu? Ketika melihat Yesus, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Loh kok kenal setan-setan? Kok kenal? Bisa nangkap enggak maksudnya? Karena roh-roh jahat itu adalah dulunya malaikat-malaikat yang melayani Tuhan. Lalu jatuh memberontak jadi setan. Makanya mereka kenal. Halo? Jadi kalau
Ada pendeta yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, dia diangkat jadi Tuhan, dia tidak kekal, dia baru ada waktu dia lahir di Bethlehem. Kalah dia sama setan. Itu maksud saya, bisa nangkap enggak? Bisa paham? Kalah dia sama setan, karena setan mengakui bahwa Yesus itu kekal. Dia bukan hanya sekedar anak Allah, tapi dia adalah hakim yang akan menghakimi seluruh dunia. Kalau dia dikatakan hakim, gak mungkin dia tidak Allah. Karena salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh Tuhan Yesus sebagai hakim, maha tahu. Kalau dia tidak maha tahu, bagaimana mungkin dia bisa menghakimi? Dia bukan hanya sekedar bisa menghakimi yang kelihatan harusnya, tapi juga yang tidak kelihatan batiniah kita. Sebelum kita melakukan kejahatan sesuatu yang terlihat, kan itu kan ada dalam batin kita, betul enggak? Sebelum kita melakukan sesuatu yang jahat, kan kita reka-reka dalam pikiran kita. Awas kau nanti ya, wajar kau nanti, biarin manon. Dalam hati pikiran, betul enggak? Kau kiranya hanya kau yang bisa berbuat jahat, aku juga bisa. Yang kau kira hanya kau yang bisa selingkuh, aku juga bisa. Aku juga begini-begini banyak yang mau tahu. Betul enggak kira-kira? Dalam pikiran itu, dalam hati. Ya kan, mereka yang jahat. Nah, Tuhan itu bukan hanya sekedar mengetahui apa yang kita perbuat, tapi apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati. Halo? Nah, kalau dia tidak Allah, bagaimana dia disebut sebagai hakim atas seluruh bumi? Bukan hanya akan menghakimi manusia, tapi juga roh-roh jahat. Nah, kalau kita bisa melihat kesaksian Alkitab ini very clear lah, very clear gitu loh. Jadi jangan aneh-aneh. Emangnya ada pendeta seperti itu yang aneh, Pak Pendeta? Ada. Ini lagi viral banget. Makanya jemaat itu jangan hanya dicekokin sama khotbah-khotbah tentang berkat, mujizat. Supaya nggak diomong-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Ya kan? Sukanya hanya dengar khotbah 3 langkah menuju sukses, 5 langkah hidup berkelimpahan, 5 terobosan untuk kita mengalami kelimpahan ekonomi. Apa? Halo? Mau kaya? Kerja. Hah? Loh, orang ateis gak pakai nama Yesus kaya. Lalu kita mau kaya tanpa kerja. Bambang, bangun dari tempat tidurmu. Meskipun semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kita ini anak Tuhan, tapi bukan berarti gak ada tanggung jawab. Harus penuh dengan tanggung jawab kita. Tuhan pasti berkati kita. Amin. Iya dong, tadi pagi saya bilang begini, Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari. Tak mungkin Tuhan tidak pelihara. Halo? Apalagi bunga sinaga, lebih Tuhan pelihara. Tapi kalaupun kita gak diberkati oleh Tuhan, gak jadi masalah. Kita tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Ini aminnya cius nih ini. Hah? Kayak setengah hati gitu lah. Men. Kira-kira marah gak sama Tuhan kalau sakit kita gak disembuhkan? Makin sumbang jawaban. Nah. Kira-kira kita marah gak sama Tuhan kalau sakit kita gak disembuhkan sama Tuhan? Halo? Yang paling penting itu disembuhkan atau tidak disembuhkan, kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Diberkati atau nggak diberkati, kita tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena bisa jadi dengan tidak disembuhkan yang sakit kita, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi semakin lebih dewasa di hadapan Tuhan. Bisa diterima nggak ini? Nah, boleh pemain keyboardnya boleh, coba lagi. Tenang aja, udah jinak kita dek. Nggak menggigit. Makanya saya senang lagu-lagu lama. Karena lagu-lagu lama itu dalam maknanya. Ya kan? Dan abadi lagunya, ya kan? Kalau sekarang tidak jelas, ku mau di sana. Apa ku mau di sana? Coba kunci C. Mau ke sana mana? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Apa? Bapak Ibu jangan seperti kagum gitulah. Saya sama Judika suaranya beda tipis.
nasibnya yang beda jauh. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu tahu nggak konteksnya? Apa yang dimaksud dengan pikul salib? Pada waktu itu pikul salib itu artinya begini, bahwa kita sedang dalam proses menuju kematian. Kalau kita nggak mematikan keinginan daging, kita nggak mungkin bisa melihat kemuliaan Allah. Itu maksudnya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Kita harus pikul salib. Ini bicara tentang apa? Penderitaan. Makanya dikatakan pikul salib, bukan pikul rantang. Kalau pikul rantang itu dari kemakmuran. Merusak itu, merusak. Kalau kita percaya sungguh-sungguh pasti kaya. Siapa bilang? Murid Yesus itu sengsara semua. Nasibnya tidak ada yang enak. Matinya pun tidak jelas semuanya. Paulus dipancung palanya. Ada yang disalib terbalik. Petrus. Kayak lagu Peter Pan. Kaki di kepala, kepala di kaki. Asli. Tidak ada yang enak matinya. Cuman Yohanes mati tua. Itu pun sebelum dibuang ke Pulau Patmos. Nulis kitab Wahyu. Sempat digoreng. Tapi gak mati. Waktu itu minyak goreng belum mahal. Nggak mati. Hanya Yohanes yang mati enak, mati tua. Selebihnya, makjang, mengenaskan. Jadi kalau kita bilang ikut Yesus itu mau enaknya aja. Aduh salah alamat palsu Ayu Ting Ting. Salah alamat bagi kita. Ikut Yesus itu gampang gak kira-kira? Ikut Yesus itu gak gampang, gak mudah. Karena esensi dari mengikut Yesus itu artinya apa? Mengikuti teladan hidupnya. Seperti apa Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, seperti itulah kita hidup. Mengasihi orang yang menyakiti kita gampang gak? Tapi Yesus sudah menunjukkannya. Ikut Yesus itu artinya mengikuti teladannya. Banyak gak yang menyakiti Tuhan Yesus? Banyak kali pada waktu itu. Bahkan orang terdekatnya dia, kayak Petrus. Sok pahlawan, pamalu-malohon. Waktu perjamuan terakhir. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkannya. Nanti pas Yesus ditangkap, yang menyangkal Tuhan Yesus siapa? Kalau saya Tuhan Yesus, sini kok, sini. Kemarin waktu makan kita, Joko kok. Hah? Ulangi Majo. Sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu, bibir. Iya kan? Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yang 3 kali itu Petrus menyangkal atau yang berkokok? Hah? Dua-duanya, ya gak apa-apa, cari aman begitu memang. Petrus menyangkal 3 kali. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kan tanya begini sama Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? 3. Kenapa 3 kali? Itu mengingatkan Petrus bahwa dia pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Artinya kita jangan sembarang ngomong. Kalau gak bisa ditepati, jangan berjanji, Pak. Halo? Yang cowok-cowok. Halo? Iya kan? Jangan gampang berjanji sama ceweknya. Pokoknya nanti kau bahagia kali lah itu. Enggak aku biarkan kau sengsara. Jangan mudah terbuai dengan omongan buaya darat. Tempatkan buaya pada tempatnya, di sungai bukan di darat. Halo? Iya, apalagi yang masih belum punya pacaran. Yang belum ada pacar. Ini kan cantik-cantik semua nih kalau saya lihat. Sedap. Ini ada maksud dan tujuan. Emang boleh? Ya boleh lah. Agak lain. Agak lain bapakmu. Aduh Tuhan, sampai di mana tadi? Ya kan? Hati-hati dong. Jangan kemakan rayuan gombal dari buaya darat. Kan ada begitu kan? Laki-laki, kalau ngegombal,
Jangankan cewek, malaikat pun, ya kan, bidadari pun bisa jatuh dengan rayuannya. Veronica, kamu tahu nggak apa tuh bang? Kenapa pelangi itu sebelah? Kenapa bang? Karena sebelah lagi di mata kamu. Ling Ling, terserah saya kasih nama. Ling Ling, kamu tahu nggak tinta apa nggak bisa pudar? Apa tuh kok? Tintaku padamu. Butet. Iya Bang Cok. Kamu tahu nggak ngemil apa yang paling enak? Apa tuh Bang Cok? Ngemilikin kamu selamanya. Ini OVJ atau khotbah sih? Ya kan? Waktu pacaran. Itu Hasian. Kamu tahu nggak? Aku tuh nggak punya apa-apa. Aku hanya punya kamu. Itu Hasian. Totui. Waktu pacaran. Waktu nikah, marah dia setengah mati, stres, depresi dia. Mengucok, abang keterlaluan, apa-apa gak punya. Mau Robicon gak punya, uang gak ada, harta pun gak ada, apa-apa gak ada. Loh, kan waktu pacaran kan abang udah jujur sama kamu. Abang gak punya apa-apa, abang hanya punya kamu. Kamu bilang totweet. Kurang jujur apa abang ini? Kurang jujur apa? Kan mau mundur udah nggak bisa, ya kan? Mau mundur nggak bisa waktu pacaran, makanya waktu pacaran tuh buka mata lebar-lebar. Halo, masih bisa ditinggalkan, dan masih banyak pengganti yang lain, ya kan? Kalau sedih nggak jadi masalah, tapi jangan lama-lama bersedih, move on dong, ya kan? Itu yang paling tepat. Anak Tuhan, jangan lagunya lagu-lagu galau terus. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Ya Allah, lagunya mengenaskan. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Beginilah jadinya kalau penyanyi jadi pendeta. Mangga. Aduh, kembalilah ke Alkitab ya, firman Tuhan. Nah, oh ini ayatnya bukan 14 ayat 12. Salah saya. Ini kan ayat 12-nya. Tetapi barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu di ayat 12. Kalau ayat 14 ini bicara tentang inkarnasi Kristus, bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah, dia Tuhan. Dia kekal, dia adalah juru selamat sejati. Mengapa harus Yesus yang menyelamatkan setiap kita? Mengapa bukan yang lainnya? Karena dia Allah. Kalau dia tidak Allah, dia tidak berhak mengerjakan karya keselamatan. Karena keselamatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Ketika penulis perjanjian baru mengidentifikasi bahwa dia sebagai juru selamat, maka tidak ada kesimpulan lain selain bahwa dia adalah Allah. Oh, kira-kira ada nggak argumentasi lain yang membuat kita dengan yakin bahwa Yesus itu adalah Allah? Bapak Ibu pernah dengar nama Zakir Naik? Pernah? Itu salah satu apologet tetangga kita lah, teolognya lah. Sebelumnya ada namanya Ahmed Deedat. Mereka itu punya pertanyaan yang klasik, pertanyaan yang sama. If you can show me just one single verse, jika kamu bisa menunjukkan satu ayat saja dalam Alkitab di mana Yesus pernah berkata, "Akulah Allah dan sembahlah aku akan dibaptis. Aku berikan diri aku dibaptis." Nah, pertanyaan saya, ada nggak Yesus pernah berkata secara langsung bahwa dia Allah? Ada nggak? Ada orang di sini
Tahu bahasa Indonesia? Kalau enggak bahasa Mandarin saya nih. Ni te sing cincong cai fe. Semua se tau xiang ju cui. Xiang jua ju iti nan wei. Pas diulang lagi salah. Kok enggak sama? Aduh. Oke, ini agak serius sedikit ya. Kalau kita melihat Alkitab, kita nggak akan pernah menemukan secara khusus dalam konteks perjanjian baru ya. Kita nggak akan pernah menemukan Yesus secara langsung berkata, "Akulah Allah dan sembahlah aku." Tidak ada. Tapi untuk mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah tidak harus dengan itu caranya. Artinya apa? Mengakui diri secara langsung sebagai Allah bukan satu-satunya cara, bukan satu-satunya cara untuk kita mengetahui dia Allah atau tidak. Ada begitu banyak cara. Misalnya begini. Kalau kita melihat Markus pasal yang kedua ayat 7, ada seorang yang lumpuh. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh? Dosamu sudah diampuni. Lalu orang Yahudi menjadi marah. Ahli Taurat menjadi marah. Kenapa mereka marah? Karena mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Betul enggak? Mengampuni dosa itu adalah pekerjaan Allah. Nah, dengan Yesus mengampuni dosa, berarti secara tidak langsung Yesus sedang mengklaim bahwa dia adalah Allah. Nah, itu dia teguhkan dengan di ayat 10-nya. Markus 2 ayat 10. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tapi kalau hanya sekedar mengklaim, semua orang bisa klaim. Tapi kalau kita lihat konteks itu, Yesus bukan hanya sekedar mengklaim. Bukan hanya sekedar mengklaim biasa. Tetapi dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Nah, mujizat atau kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran klaim Tuhan Yesus bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Nah, ini satu dari banyak pembuktian yang saya bisa berikan. Cuman kan waktunya nggak memungkinkan. Maksud saya ya diundang lagi lah. Kalau bisa seminar. Masuk Pak Eko. Jadi ada begitu banyak cara untuk kita membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi mengklaim diri secara langsung bukan satu-satunya cara. Misalnya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20, ini case kedua. Yohanes 20 ayat 28. Apa kata Thomas si peragu ketika melihat Yesus yang bangkit? Hokuriusmu kai hoteosmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani. Hokuriusmu kai hoteosmu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Yesus bukan Allah, harusnya dia menolak pengakuan itu. Betul enggak? Harusnya. Emang ada yang pernah disembah sebagai Allah lalu menolak? Ada dong. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14. Di Ikonium dan Derbe. Itu Paulus kan dan Barnabas melakukan satu pelayanan mujizat yang luar biasa. Orang terkagum. Lalu mereka itu dianggap sebagai apa? Dewa. Satu dewa Zeus, satu lagi dewa Hermes. Ini dewa bukan tas. Ya, bukan tas. Dewa. Satu dewa Zeus, satu lagi dewa Hermes. Ya, jangan sampai ibu-ibu bilang begini, itulah Pak kata Pak Rausun Hermes itu Alkitabiah. Dewa. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka disembah sebagai Allah, sebagai dewa? Mereka mengoyakkan bajunya. Itu sebagai bentuk penolakan terhadap pengakuan itu. Karena mereka bukan Allah. Lalu siapa lagi? Ada Petrus di pasal 10, Kisah Rasul. Disembah oleh Cornelius. Oh jangan, kata Petrus, aku hamba juga. Lalu di kitab Wahyu pasal 22, ada malaikat yang disembah oleh siapa? Oleh Yohanes. Ketika malaikat itu telah menyingkapkan semua kejadian yang akan datang. Lalu Yohanes tersungkur dan menyembah malaikat itu. Tapi malaikat itu melarang, jangan, aku sama kamu sama-sama hamba, Pak. Jangan. Nah mereka semua menolak karena bukan Allah. Tapi ada satu tokoh ketika diperlakukan tindakan yang sama, tapi tidak menolak. Yaitu Thomas. Sekali-kali aku tidak percaya, Pak. Kalau aku tidak lihat dia langsung, tidak percaya aku. Harus kuraba tangannya, kuraba lambungnya, baru membui perseau. Padahal murid Tuhan Yesus ini, waktu sebelum Yesus disalibkan dan bangkit, udah berulang kali Tuhan Yesus kasih tahu, nanti aku disiksa, bangkit lagi loh aku. Tapi satu pun tidak ada yang ingat muridnya. Tidak ada yang ingat. Coba lah. Kan
murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sama kayak kita persis. Kalau film Korea, semua seri kita tahu. Tapi ayat Alkitab cuma Kejadian 1 ayat 1. Dari lahir, sian tubuh, satu mamatayan. Terus nanti mau mati, mau surga. Dari mana ceritanya? Ini kan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi kalau dia bukan Allah, dia harusnya menolak pengakuan itu, penyembahan itu, betul enggak? Tapi ternyata dia tidak menolak. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita melihat enggak seperti Thomas? Kita melihat enggak seperti para rasul? Enggak. Tapi berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Tapi percayanya kita itu bukan percaya buta. Banyak bukti-bukti yang bisa kita sodorkan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Salah satunya para murid. Para murid itu adalah saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, perubahan yang mereka alami. Ingat, mereka ini pengecut, pengkhianat. Waduh, rusaknya bukan main. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, kuasa kebangkitan itu mengubah kehidupan mereka. Dari sini kita dapat simpulkan, sejahat apapun kita, seburuk apapun keadaan kita, lewat kuasa kebangkitan Yesus, kita bisa mengalami perubahan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Iya, Paulus juga sama. Siapa Paulus? Orang yang merasa dirinya hina sekali. Di antara mereka semua aku paling hina, aku paling berdosa. Betul gak kata Paulus? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Aku paling berdosa. Jadi kita bersyukur sekali lah ya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Percaya dengan Tuhan Yesus. Bersyukur banget kita. Karena apa? Salah satunya kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita diampuni. Sejahat apapun kita, tangan Tuhan selalu terbuka. Sama seperti anak yang hilang itu. Jahat kali anak yang hilang itu. Kenapa? Karena belum mati Bapak, jadi minta warisan. Dalam konteks budaya Yahudi itu kurang ajar kali. Kurang ajar kali ini anak ini. Anak hanya boleh dapat warisan kalau bapaknya mati. Jadi dengan kata lain, dia mengharapkannya bapaknya mati cepat-cepat. Ya. Coba bayangin, tapi murah hati bapaknya. Itu kan menggambarkan hati bapak yang selalu murah hati. Betapapun sering kita mengecewakan, tetap tangan Tuhan terbuka. Kalau kita datang, tetap tangannya terbuka menerima kita. Masalahnya kita mau datang atau enggak. Seburuk apapun kita, kalau kita mau datang, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, enggak mungkin Tuhan tolak kita, pasti tangannya terbuka. Nah, waktu kita lihat konteks itu, tahu gak ya bikin kita merinding apa? Tangan Bapak itu bukan hanya terbuka, tapi dia ikut berlari mengejar anaknya. Padahal buruk sekali keadaan anaknya ini. Hancur sekali, jahat sekali. Anak yang hilang itu menggambarkan setiap kita. Yang walaupun kita jahat, walaupun kita sering menyakiti perasaan Bapak, tangannya tetap terbuka bagi setiap kita. Amazing grace, how sweet the sound. Anugerah Tuhan itu luar biasa besarnya. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni selama kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Iya, saudara pernah dengar nama? Kok jadi saya lupa ya? Aduh. Nanti deh kalau saya udah ingat lagi. John Newton. Pernah dengar nama John Newton? Nggak pernah. Jadi Bapak Ibu dengar nama siapa? Robson Samosir. John Newton. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar namanya, nggak pernah dengar kisahnya. Tapi Bapak Ibu semua tahu lagunya. Pasti tahu lagunya karena mendunia. Tahu lagu ini? Meragam-ragam doang kesita-sita di hitam manusia. Tahu lagu gitu kan? Ah itu bukan lagu ciptaannya. Amen. Ini lagunya nih. Zirace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. For I was blind, but now I see. Yuk sama-sama, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved
I was blind, but now I see. Kita adalah orang-orang yang dulunya buta, tapi kini melihat karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Bisa dipahami sejauh ini kebenaran ini? Ya kan? Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ada tokoh Muslim namanya Ahmed Deedat. Dia berkata pengakuan Thomas itu ungkapan kaget. Ungkapan kaget katanya. Waktu berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu sama kayak orang Amerika ketika kaget. Oh my God, oh my God. Atau seperti orang latah. Anak ayam. Jadi Thomas itu lagi latah. Lagi kaget. Nah sekarang bagaimana kita meresponi argumentasi itu? Nah saya punya dua jawaban. Pertama jawaban secara teologis. Yang kedua jawaban nyeleneh. Jawaban nyeleneh begini. Sederhananya begini. Kan kalau kita lihat narasi teksnya begini. Yesus datang. Lalu ngomong. Baru dia kaget. Nah kalau benar itu adalah sebuah ungkapan kaget. Bukan sebuah pengakuan yang lahir dari ketulusan. Thomas, aneh dong. Kagetnya telat dong. Iya kan? Udah masuk ngomong panjang lebar baru kaget. Telat. Kalau saya jadi tuannya Yesus bilang nih Thomas, kaget dari tadi harusnya kok kaget. Dari tadi telat. Oh my God, telat dari tadi harusnya. Bisa nangkap enggak kira-kira? Bisa ya? Itu jawaban nyeleneh. Tapi kalau jawaban teologis begini, tidak boleh mengucapkan nama Tuhan sembarangan. Jadi kalau Yesus tidak benar-benar Tuhan, berdosa Thomas. Tuhan Yesus lebih berdosa lagi kalau dia bukan Tuhan dan karena menerima pernyataan itu. Jadi argumentasi Ahmed Deedat itu gak berdasar sama sekali, gampang sekali dipatahkan kalau belajar. Makanya para sintua Mbak Tuhan lagi sekolah ini, sekolah Alkitab Seakpi. Udah tepat ini, mantap kali. Ini kan, apalagi kok saya dipanggil ngajar. Ya kan. Jadi jelas sekali kok Alkitab kita menyaksikan tentang siapa Yesus itu, bahwa dia adalah Allah. Nah, setelah kita mengenal Yesus dengan benar, tadi saya tegaskan bahwa mengenal Yesus dengan benar adalah sesuatu yang sangat substansial. Karena substansial banget, makanya Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Pasal yang ke-16 itu bicara tentang pengakuan ilahi. Pengakuan ilahi terhadap Yesus. Pasal 17 itu bicara tentang pembuktian keilahian Yesus. Waktu di peristiwa transfigurasi di atas gunung yang tinggi. Di mana dia menampakkan kemuliaannya. Ada siapa yang menyaksikan? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sampai Petrus berinisiatif untuk membuat kemah. Mereka menyaksikan kemuliaan Yesus yang diselubungi dalam kemanusiaannya. Itu adalah bukti dari keilahiannya. Di pasal 16 itu merupakan pengakuan keilahiannya. Jadi Yesus itu jelas sekali dia adalah Allah. Nah ketika kita selesai memahami siapa Yesus dengan benar, ada poin kedua yang gak kalah penting. Apa itu? Make him known. Make him known. Bagaimana kita membuat Yesus itu dikenal lewat kehidupan kita. Biarlah orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan penuh dengan kasih lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar lewat kehidupan kita. Amin. Amin. Kita harus jadi saksi dimanapun kita berada. Lewat perilaku kita, lewat karakter kita, lewat tindakan kita, lewat omongan kita. Kita harus menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Hidup kita ini harus menjadi bukti. Hidup kita ini harus jadi bukti bahwa Tuhan itu benar adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kasihnya yang sempurna. Seperti yang disaksikan oleh 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Nah kalau Allah kita adalah kasih, anak-anaknya juga harus kasih. Hidup kita harus dikuasai oleh kasih Kristus. Karena hanya kasih Kristus yang dapat mengubahkan setiap kita.
knowing Christ. Itu salah satu poin yang penting sekali untuk kita perkarakan. Tapi enggak kalah penting untuk kita memperkarakan bagaimana kita membuat Yesus dikenal lewat kehidupan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan benar, maka dia pasti memiliki spirit untuk membuat Kristus dikenal. Baik melalui pengetahuannya, dalam pelayanan, baik di keluarga, di gereja, dalam persekutuan, dan juga melalui hidupnya, yaitu melalui perkataan dan tindakannya. Kita tidak boleh hanya sekedar tahu tentang Yesus. Sekali lagi ya, kita tidak boleh hanya sekedar tahu tentang Yesus, bahkan hanya sekedar mengakui bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat lalu selesai. Itu pengakuan yang kosong, hanya bersifat akali pada akhirnya, teoritis. Kalau tidak ada perubahan konkret dalam kehidupan kita. Ketika kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, itu mengandung konsekuensi. Mengakui Yesus sebagai Tuhan itu harusnya mengandung konsekuensi. Ini yang benar. Konsekuensinya apa? Hidup kita direnggut sepenuhnya oleh Yesus. Amin. Hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Baru kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, jadi dangdut kita. Nah, tapi kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, suka-suka Tuhan atau suka-sukanya kita? Tahu bahasa Indonesia? Suka-sukanya kita atau suka-sukanya Tuhan? Kalau suka-sukanya Tuhan, biar dong Tuhan yang mengatur kita, betul enggak? Biarkan Tuhan yang mengatur kita. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Keras kepalanya mulai dikurangi. Amin. Yang cewek-cewek katakan amin. Hatinya jangan keras. Iya, kalau minta maaf, kalau salah ya minta maaf aja. Jangan panjang kali, banyak kali. Ujung-ujungnya yang pria yang minta maaf. Aduh, capek lah. Ya iyalah Pak Pendeta, kan wanita gak bisa salah. Kalaupun salah kembali yang pertama, matilah kita. Kita kan harus berubah. Amin. Coba kunci D. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kalau kebaikan Tuhan selalu kita kecap selalu manis, betul enggak? Tapi bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita dikecap manis oleh Tuhan? Halo anak-anak muda? Halo? Iya, udah dewasa tapi masih melawan orang tua. Enggak bisa diingatkan, pamalo-malohon. Tuhan itu enggak kelihatan. Orang tua itu perwakilan Tuhan di muka bumi. Kalau yang kelihatan aja enggak kita hormati, apalagi enggak kelihatan. Omong kosong, aku menyayangimu Tuhan, tapi malah orang tua omong kosong. Betul, tahu dong kan? Iya kan? Disuruh aja susah kali. Sabrina, apa mak? Cuci kain itu. Ada aku suruh, capek kali aku. Kalau minta duit nomor 1. Tapi di sini enggak ada begitu anak muda, enggak ada. Ini kan di luar sana. Tapi lagi ngumpul di sini. Kita ya begini. Kita nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua, setuju nggak? Nggak mungkin. Tapi sebagai anak Tuhan harus ada misi ini kita taruh dalam hati kita. Kita harus membahagiakan orang tua kita. Apalagi kalau mereka sudah tua. Aduh, kalau bisa jangan lagi keributan atau masalah yang didengar sama orang tua kita. Kalau bisa yang baik-baik aja yang dilihat sama dia. Supaya sejahtera hidupnya, bahagia dia. Ya kan? Dulu waktu kita sekolah, coba ya kan, kita sekolah dibanting tulang, ya kan? Kalau enggak tulang kita dibanting-banting.
Ya kan panasnya terik matahari ditauton. Di mataku masih tersimpan selaksa peristiwa, hentaman dan lupa kata-katanya. Yang panas terik matahari ditauton kan, ditahan kan, ada kata-kata itu. Ya, lagu-lagu dunia juga itu kata-katanya itu dalam loh. Iya kan? Maksudnya ada maknanya, ada podanya. Ya, nggak usah Alkitab sebenarnya, bahasa Batak pun itu banyak lagu-lagu yang podanya itu luar biasa loh. Betul nggak? Iya. Posmaroham inang buan kudo ditangi aku anggiat gabe jol mana hasiaho siono ipoda tuari nanairo. Nggak tahu lagi itu? Nggak tahu ya? Soalnya taunya lagu-lagu rohani. Memang rohani kali memang cepat GP Pulau Gadung ini. Iya kan, pas masuk lagu dunia. Macam betul. Macam betul ada orang. Ini masih lama kan Amang? Aduh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, seperti yang saya bilang tadi, kayak kita anak-anak muda ya, jangan sampai nanti nasi sudah jadi bubur, orang tua sudah meninggal baru diperhatikan, dibeli sepatunya, dibeli bajunya mahal-mahal, kuburannya dirapikan. Tidak ada artinya, waktu hidup jadi perhatikan, Pak. Amin. Ini bukan emosi, depresi. Iya dong, waktu hidup dong. Kasih waktu lebih banyak untuk orang tua. Iya kan? Kalau orang tua masih bisa dibahagiakan dengan uang, itu puji Tuhan. Yang repotnya kalau dengan uang pun udah gak bahagia lagi. Repot. Hah? Betul gak? Kalau dia masih bisa dibahagiakan dengan uang, jangan holit. Ada orang punya uang, tapi holidnya bukan main. Saking pelitnya, jangankan uangnya. Dosanya pun diminta gak dikasih. Dosanya pun diminta gak dikasih. Saking pelitnya. Yang begini saya jamin masuk neraka. Meledak, ini bukan meledak lagi, meletup. 1 Korintus pasal yang ke-6, orang kikir gak masuk kerjaan Allah. Itu Alkitab yang berkata. Iya, makanya dibudayakan, budaya memberi dari sejak kecil, dari sejak muda. Nanti aja Pak Pendeta ketika saya kaya, bohong, gak mungkin. Gak mungkin. Gak tunggu kita kaya dong kita memberi. Dari sejak dini. Halo. Ada amin? Ada amin? Jangan holit. Ya, jangan pelit, jangan kikir. Ya, kalau Tuhan berkati kita, tujuan Tuhan memberkati kita adalah untuk kita menjadi berkat. Ya kan? Cuma kalau jemaat ini kalau ngomong tentang memberkati kayak langsung diam. Dalam hatinya nggak tahunya Pak Pendeta ini. Kami kan banyak pengeluaran Pak Pendeta, uang kontrakan, uang sekolah anak, banyak kali pengeluaran kami. Memang sering kita begini memang. Kalau memberi susah kali, tapi kalau mau diberkati nomor 1. Tapi di sini nggak ada yang begitu. Di sini sih luar biasa jemaatnya, suka memberi, suka menabung. Amang. Jadi bagaimana kita membuat Tuhan itu dikenal lewat kehidupan kita? Kita harus penuh kasih. Amin. Perkataan kita harus penuh kasih, jangan sampai melukai. Sebelum ngomong mikir dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Itu pun kalau dia mikir. Tapi kalau dia terbiasa nyakitin orang, gak mikir dia itu. Udah gak mikir lagi dia, udah terbiasa. Hah? Ada orang seperti itu, yang mulutnya aduh. Iya kan? Bisa kita murtad dibikin sama mulutnya. Karena saking parahnya kalau ngomong.
Kan kita harus menjadi berkat dalam segala hal, termasuk lewat perkataan. Amin. Kalau perkataan kita itu nggak membangun, lebih bagus nggak usah ngomong. Diam aja. Kalau nggak bisa perkataan kita memotivasi, memberkati orang, menguatkan orang, jangan ngomong. Halo? Halo? Yang cewek-cewek, yang ibu-ibu, katakan amin. Iya, jangan suka ngegibah. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi worshiper, bukan gossiper. Worshiper, bukan gossiper. Ya aku gak suka sama Bu Maya itu, sok cantiknya iya, sok kayanya iya. Patay alhu beteng. Memang songoni dari mana? Mari kita belajar melihat kekurangan kita bukan kekurangan orang lain, Pak. Amin. Ada kalanya ya bibir kita, mata kita terlalu cepat melihat kekurangan orang lain, tapi lambat kali melihat kekurangan diri sendiri. Kalau ngomongin orang nomor satu. Padahal apa kata Alkitab? Sebelum kamu lihat selumber di mata orang lain, lihat dulu balok di mata kamu. Sebenarnya Alkitab bukan melarang orang untuk menghakimi. Maksudnya lihat dulu diri kamu sebelum kamu menghakimi. Jangan-jangan kamu lebih buruk. Itu apa masalahnya, Pak? Halo? Iya. Kan banyak orang seperti itu sok bijaksana. Menurut hemat pemikiran saya, kamu tuh kurangnya di sini. Kalau lihat orang nomor satu, jago kali dia. Padahal dia nggak tahu orang pun muak kali sama dia. Iya kan? Cuman orang diam gitu loh. Nggak mau melihat kekurangan dia gitu loh. Menjelek-jelekkan dia gitu loh. Iya, tanpa kita jelekkan memang udah jelek soalnya. Iya kan? Ya kita kan harus menahan diri kan. Menahan omongan. Halo? Iya, nggak boleh kita ngejelekin orang, nggak boleh. Apalagi sampai memfitnah orang. Aduh, janganlah. Apalagi yang difitnah pendeta. Aduh, jangan, Pak. Hah? Kalau sampai pendeta menyakiti hati jemaat, itu dosanya besar sekali. Tapi kalau sampai jemaat menyakiti hati pendeta, itu dosanya nggak terampuni. Iya kan? Aduh. Jadi saya bahas masalah berhutang di ibadah pagi. Boleh nggak berhutang kira-kira? Boleh, Pak. Berhutang boleh. Yang nggak boleh itu nggak bayar hutang, Pak. Ya, saya ini korban hutang, korban hutang berhutang. Saya berhutang. Ya kan, kalau jemaah itu kan kalau lagi mau sesuatu itu baik kali bibirnya, manis sekali. Saya alami beberapa kali lagi. Serba salah soal jadi pendeta ini. Ya kan, Pak pendeta ini udah ganteng, baik, khotbahnya memberkati. Pak pendeta, ya, boleh pinjam uang. Nanti saya balikkan sebulan. Ada yang sampai hari ini udah 2 tahun nggak balik-balik. Saya bingung sebulan yang dia maksud itu seperti apa, saya nggak ngerti. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Yang saya tahu bulan 4 jadi bulan 5 itu sebulan. Kalau 2022 jadi 2024 itu 2 tahun. Emang. Nah kan? Nanti kalau kita tagih, malah kita ini ikut baik. Percuma ya Pak Pendeta ngomong kasih, kita harus berbuat baik. Mana kasihnya? Berbuat baiklah Pak Pendeta sama kami. Bisa jadi pengkhotbah mendadak dia. Kita pula dikhotbahi sama dia. Begitu. Ya itulah ya faktanya. Memang jadi pendeta ini gak gampang. Jadi kalau ada antara kita yang mau jadi pendeta, mikir dulu. Tapi menjadi pendeta yang benar ya. Kalau pendeta yang gak benar banyak. Tapi kalau mau jadi pendeta yang benar, susah. Iya, jangan hanya lihat enaknya di jalan-jalan nanti selesai ibadah nanti ada jalan-jalan. Wih enak kali kayak jadi pendeta ini, banyak duitnya. Jadi pendeta itu hidupnya diteropong, sesuai enggak hidupnya dengan kata-katanya dia, betul enggak? Saya ngomong begini, saya kan mengunci diri saya dengan omongan saya. Kan
begitu. Inilah pergumulannya. Makanya jadi hamba Tuhan itu nggak gampang, sulit. Makanya pendeta itu harus punya kebenaran dan yang kedua teladan. Kalau dia hanya punya kebenaran jangan jadi pendeta. Karena dia nanti hanya jadi orang yang tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Untuk apa? Hah? NATO, no action to only. Jadi ahli Taurat. Matius 23 ayat 2 dan 3. Apa kata Tuhan Yesus? Lakukanlah apa yang mereka lakukan, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Karena antara apa yang mereka ajarkan sama apa yang mereka lakukan berbanding terbalik, nggak berbanding lurus. Nah jangan sampai kita jadi hamba Tuhan yang seperti ini. Amin. Halo. Iya. Nggak mudah jadi hamba Tuhan, asli. Diteropong hidupnya. Ini kan dia ngomong kasih sama istri aja nggak sayang. Bisa nanti dia misalnya buat orang ketawa, sampai kotak-kotaknya. Tapi istri dibawain nangis di rumah. Ngeri kali. Hah? Ada loh kayak gitu. Mampu dia, jago kali dia kalau ngomong motivasi orang, buat orang ketawa sampai terpingkal-pingkal. Memang pendeta luar biasa. Dia nggak tahu istrinya menangis dibuat di rumah. Tapi nggak ada hamba Tuhan seperti itu di sini. Insya Allah. Ini masih bisa lanjut ini khotbahnya ini ya. Lanjut. Bapak Ibu puasa lemas. Aduh. Iya kan? Nggak gampang. Jadi pendeta ini nggak gampang. Iya loh. Jangan pikir enaknya doang, nanti dipanggil kemana-mana. Kayak saya puji Tuhan mulai dipanggil kemana-mana. Tapi makin dipanggil kemana-mana, makin berat tanggung jawabnya. Nah, itu masalahnya, makin banyak orang kenal, makin gak bisa sembarangan. Betul gak? Iya, ini kan harus jaga betul gitu loh. Tapi saya bukan orang yang cair-cair. Tetap aja biasa, tapi maksudnya kelakuan. Gitu loh, harus dijaga. Betul enggak? Kelakuan kita harus kelakuan yang memberkati. Iya, kalau Tuhan berkati, ya dimulai dong dari pendeta itu. Jadi berkat bagi orang lain. Betul enggak? Iya, diteropong. Bener enggak Pak Rosun ini kalau bicara tentang penguasaan diri, betul-betul dikuasai dirinya. Nah, jadi masalah. Kayak saya kalau di jalan, itu benar-benar saya diuji kesabaran saya sama Tuhan. Asli. Kalau lagi bawa mobil ini, aduh 4 kali saya mau tabrak ibu-ibu naik motor. Serius saya, 4 kali saya mau tabrak. Ya gimana nggak saya mau tabrak? Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Ini belum seberapa, ada kalanya dia sen kiri nggak belok-belok. Itu dia udah ingat tahun. Lama-lama saya pelajari. Kalau dia sen kiri mungkin dia mau kasih kode sama yang ke belakang. Ke kiri kau ya aku mau ke kanan. Akhirnya jadi begitu. Itu belum seberapa ya. Ini pernah saya ada di kondisi. Ini macet total. Parah kali macetnya. Ini stuck. Lalu tiba-tiba adalah ibu-ibu. Gak pakai helm pula lagi. Kayak Valentino Rossi. Tiba di mobil saya. Dia tabrak mobil saya. Gak bergerak loh. Dia yang tabrak, dia yang marah. Terus dia maki-maki saya. Ya Allah. Saya serba salah pendeta, takutnya pas saya keluar saya maki-maki balik, nggak taunya jemaat. Saya pernah khotbah tempatnya dia, Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Rawson ya. Percuma Pak Pendeta kalau di gereja ngomong penguasaan diri, kasih, mana kasihnya? Selesai. Serba salah jadi pendeta. Kalau nggak hidup benar, kalau nggak bisa kuasai diri, betul nggak? Tapi bukan hanya beratnya, bukan susahnya, banyak juga nikmatnya. Salah satunya jalan-jalan. Soalnya pendeta gak punya slip gaji, yang ada gaji terselip. Mau lihat Pak Pendeta. Tuhan, mau ya bang. Udah jam 1:30. Mau berapa lama lagi kita? Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus, bahwa kita telah mengenal Yesus dengan benar, dengan kita berperilaku benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari